Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengaruh DAR NPM terhadap ROE pada PT Ciputra Development Tbk. Nah, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Ramadan dengan NIM 642311456. Saya Kaila Fanya Hairunisa dengan NIM 642316888. Saya Aura Karunia dari kelas 644B26 dengan NIM 6423853. Perkenalkan, nama saya Nirafia Hatifa dengan NIM 6431851. Dalam penelitian ini, beberapa rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on equity atau ROE menurut Rimawan dan Histori 2024. Menurut Putri 2020, analisis rasio keuangan pada PT Ciputra Development Tbk menjadi krusial karena memberikan wawasan mengenai pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Sebagai pengembang properti besar, PT Ciputra Development Tbk harus mampu mengelola modal dari ekuitas dan pinjaman agar setiap proyek dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan signifikan. Beberapa rasio yang digunakan dalam analisis ini antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas menurut Chandra et al. 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana DAR, DER, dan NPM berdampak pada ROE PT Ciputra Development Tbk dari tahun 2009 hingga 2023. Diharapkan pemahaman tentang hubungan ini akan membantu manajemen perusahaan, investor, dan akademisi memahami dinamika kinerja keuangan di sektor properti Indonesia. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DER, dan net profit margin atau NPM secara simultan terhadap return on equity atau ROE pada perusahaan properti PT Ciputra Development Tbk rentang waktu 2009 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DER, dan net profit margin atau NPM secara parsial terhadap return on equity atau ROE pada perusahaan properti PT Ciputra Development Tbk rentang waktu 2009 sampai 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Hasil penelitian dari Agus TW Ustami, MS Tato, VS Mariati, M. Mardiana 2023 yang berjudul tentang pengaruh DAR dan DER terhadap ROA dan ROE. Dan untuk hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa DAR dan DER baik secara paralel maupun parsimoni tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Selanjutnya, hasil penelitian dari Robiatul Adawiyah, Sriyanto Sosrowidodo 2024 yang berjudul tentang pengaruh debt to asset ratio DAR dan debt to equity ratio DER terhadap return on equity ROE pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2023. Dan untuk hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa debt to asset ratio dan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on equity pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya, hasil penelitian dari Dian Ayu Adriani, Hilmiatus Sahla, Zulfa Karinia Batubara yang berjudul pengaruh debt to asset ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan current ratio terhadap return on equity pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan current ratio berpengaruh signifikan. Untuk selanjutnya, hasil dari penelitian Berliana Dewi Anggraini, Saniman Widodo, Suryani Sri Lestari 2022 yang berjudul tentang pengaruh non-performing financing NPF, financing to deposit ratio FDR, biaya operasional terhadap pendapatan operasional BPOP, dan debt to equity ratio DER terhadap return on equity ROE pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dan hasil penelitian ini adalah NPF, FDR, BPOP, dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE.
Dan untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian dari Zulfiana Pratiwi, Beni Barnas, Vivi Avianti, Tri Puspitorini 2021 yang berjudul tentang pengaruh CR dan D terhadap ROE pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2015 sampai 2018. Dan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel CR dan DER dengan ROE serta pengaruh antar hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikasi. Untuk selanjutnya yaitu penelitian dari Yeti Kusumawati, Nadila Ovelianti 2022 yang berjudul tentang pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity pada PT Permodalan Nasional Madani PNM periode 2012 sampai 2021. Hasil dari penguji ini menyimpulkan bahwa secara parsial CR, DER, TAT, dan MPM berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Secara simultan CR, DER, TAT, dan MPM berpengaruh signifikan terhadap ROE. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Menurut Ghazali dalam Jumansyah 2020, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka nilai residual tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil SPSS yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa titik-titik residual tersebar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Hal ini mengindikasi bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi. Dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat atau stress ID dengan residual error Z-pred. Jika grafik tidak menunjukkan pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 atau sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dapat diartikan bahwa model penelitian yang digunakan sudah baik. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan sebaran titik-titik residual tampak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 tanpa membentuk pola tertentu, seperti kurva atau pola melengkung. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang mengetahui apakah terdapat suatu hubungan linear antara masing-masing variabel independen di dalam model regresi. Multikolinearitas ini biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait satu sama lain di dalam model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Berdasarkan hasil perhitungan kami, dapat diketahui nilai VIF dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk DAR sebesar 8,946 yang artinya lebih kecil dari taraf yang ditentukan yaitu 10 dan nilai toleransi sebesar 0,112 yang artinya lebih besar dari 0,1 sehingga variabel DAR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk R nilai VIF-nya sebesar 9,920 yang artinya lebih kecil dari taraf yang sudah ditentukan yaitu 10 dan nilai toleransinya sebesar 0,101 yang dimana lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,1 sehingga variabel DER dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas juga. Nah selanjutnya untuk NPM nilai VIF-nya sebesar 1,343 yang artinya lebih kecil dari taraf yang sudah ditentukan yaitu 10 dan nilai toleransi sebesar 0,744 yang artinya lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,1 sehingga variabel NPM ini juga dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas juga.
Selanjutnya ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali dalam Soliha et al. 2023, dalam model regresi linear, uji autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah kesalahan pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Menurut Santoso dalam Sulistiani 2023, tidak ada gejala korelasi jika nilai Durbin Watson atau DW berada di antara -2 dan 2. Berdasarkan hasil space test yang kami lakukan, diketahui bahwa Durbin Watson bernilai 1,494. Maka nilai Durbin Watson terletak di antara -2 sampai 2, yaitu -2 lebih kecil dari 1,494 lebih kecil dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Pertamanya kita klik edit yang ada di pojok kiri atas, lalu kita search data file, lalu kita masuk ke open data file. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah kita buat di Excel. Lalu klik open aja. Lalu jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita ke variable view. Nah, kita ganti name-nya yang pertama, kita ganti untuk menjadi X1, yang kedua menjadi X2, dan yang ketiga menjadi X3, dan yang terakhir jadi Y. Nah, setelah itu kita isi labelnya. Untuk label yang pertama, kita isi untuk dar, dan yang kedua untuk der, dan yang ketiga untuk npm. Nah, yang terakhir ROE. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita ke analyze, lalu kita regression, pilih yang linear. Nah, untuk dependent kita masukin yang ROE. Dan untuk yang independence kita masukin dar, der, dan npm. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik. Di sini kita akan menceklis deskriptif, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Lalu, jika sudah, kita klik continue. Lalu kita masuk ke plots. Nah, untuk Y kita masukin spreadsheet, dan untuk X kita masukin zipred. Lalu di sini checklist juga untuk histogram dan normal probability plots. Lalu klik continue. Jika sudah semua, kita langsung klik OK. Nah, jika outputnya sudah muncul, kita cek apakah uji asumsi klasiknya udah benar atau enggak. Untuk uji asumsi normalitas, kita lihat di normal plot of regression. Nah, di sini titik-titiknya mengikuti garis lurus. Berarti tidak terjadi normalitas. Dan untuk uji hetero, kita lihat di scatter plot. Nah, di sini titik-titiknya tidak berbentuk atau menyebar. Jadi tidak terjadi gejala hetero. Nah, untuk yang uji multikolinearitas, kita lihat di koefisien bagian tolerance dan VIF. Untuk uji multikolinearitas ini, nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1 dan untuk VIF-nya harus lebih kecil dari 10. Nah, untuk DAR, nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk DAR, nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk NPM juga sama, toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Berarti untuk uji multikolinearitas ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya untuk uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini diantara -2 dan 2. Artinya -2 lebih kecil dari 1,494 lebih kecil dari 2. Artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Jadi untuk uji asumsi klasik sudah aman. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R-square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,931 atau 93,1%. Artinya, kombinasi variabel independen yaitu X1 dar, lalu X2 der,
dan X3 NPM mampu menjelaskan variabel dependen yaitu ROE atau Y sebesar 93,1%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan nilai konstanta untuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yaitu minus 5,790 dan nilai untuk koefisien regresinya pada variabel X1 atau DAR sebesar minus 0,619, lalu X2 atau DAR sebesar 0,332, dan X3 atau NPM sebesar 0,779. Jadi, dapat disimpulkan persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 atau Y sama dengan minus 5,790 dikurang 0,619 yaitu DAR ditambah 0,332 atau DAR ditambah 0,779 atau NPM. Dari persamaan di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Nilai konstanta atau A sebesar minus 5,790 artinya apabila X1 atau DAR, lalu X2 atau DAR, dan X3 atau NPM bernilai 0, maka nilai Y atau ROE adalah sebesar minus 5,790. Lalu nilai koefisien regresi dari variabel depth to asset ratio atau DAR adalah sebesar minus 0,619. Koefisien bernilai negatif, artinya variabel DAR tidak berbanding lurus dengan ROE. Apabila DAR menurun, maka ROE akan naik dan sebaliknya apabila DAR naik, maka ROE akan turun. Nilai koefisien DAR sebesar minus 619, artinya setiap penambahan DAR sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan penurunan ROE sebesar minus 0,619. Lalu, nilai koefisien regresi dari variabel debt to equity ratio atau DER adalah sebesar 0,332. Koefisien bernilai positif artinya variabel DER berbanding lurus dengan ROE. Setiap peningkatan DER sebesar satu satuan maka akan diikuti dengan peningkatan ROE sebesar 0,332. Lalu, nilai koefisien regresi dari variabel net profit margin atau NPM adalah sebesar 0,779. Koefisien bernilai positif artinya variabel NPM berbanding lurus dengan ROE. Setiap peningkatan NPM sebesar satu satuan maka akan diikuti dengan peningkatan ROE sebesar 0,779. Selanjutnya kita masuk ke uji F atau uji simultan. Nah, berdasarkan hasil SPSS kami diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 63,845 dengan nilai SIG sebesar 0,001. Nah, nilai F hitung dibandingkan dengan F table diketahui jumlah variabelnya itu 4 dan jumlah sampel 15. Maka diperoleh DF1 sama dengan 3 itu dari jumlah variabel dikurang 1, artinya 4 dikurang 1. Dan untuk DF2 yaitu sama dengan 10, itu hasil dari jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel dikurang 1, yang artinya 15 dikurang 4 dikurang 1. Yang menghasilkan nilai F table sebesar 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F table, yaitu 63,845 lebih besar dari 3,71. Selain itu, F hitung bernilai positif, menunjukkan bahwa pengaruh DAR, dan NPM berbanding lurus terhadap ROE. Artinya, jika nilai DAR, dan NPM meningkat, maka nilai ROE juga akan meningkat. Tingkat pengaruh signifikan variabel independen yaitu DAR, dan NPM terhadap ROE kurang dari 5%, yaitu 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,5. Maka H1 diterima yang artinya secara simultan DAR, dan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Kita masuk ke uji T atau uji parsial. Diketahui jumlah sampel kami yaitu 15 dan jumlah variabel yang 4, maka diperoleh DF yaitu 10, itu dari jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel dikurang 1, yang artinya 15 dikurang 4 dikurang 1. Dan dapat menunjukkan nilai T-table sebesar 1,81246 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan SPSS yang kami lakukan, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Nah, yang pertama ada DAR memiliki T hitung sebesar minus 6,119 yang artinya T hitung lebih kecil dari T table, atau minus 6,119 lebih kecil dari 1,81246, artinya DAR berpengaruh negatif terhadap ROE. Nah, untuk nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu sebesar 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H diterima yang artinya DAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROE. Nah, yang selanjutnya untuk variabel DAR memiliki T hitung sebesar 6,670 yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 6,670 lebih besar dari 1,81246. Artinya DAR berpengaruh positif terhadap ROE. Apabila DAR meningkat, maka ROE juga akan meningkat, atau sebaliknya. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H diterima, yang artinya DAR secara parsial berpengaruh positif terhadap ROE. Nah, selanjutnya yang terakhir ada variabel NPM memiliki T hitung sebesar 7,653 yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,653 lebih besar dari 1,81246. Artinya NPM berpengaruh positif terhadap ROE. Apabila NPM meningkat, maka ROE juga akan meningkat, atau sebaliknya. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka H ini diterima yang artinya NPM secara parsial berpengaruh terhadap ROE. Selanjutnya, saya di sini akan menjabarkan pembahasan dari hasil pengaruh DAR, DER, dan NPM terhadap ROE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel DAR, DER, dan NPM berpengaruh signifikan terhadap ROE. Ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 63,845 yang lebih besar daripada F table, yaitu 3,71, serta nilai signifikasinya 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, jika ketiga variabel tersebut meningkat, maka ROE juga akan ikut meningkat. Karena pengaruhnya signifikan, maka hipotesis H4 diterima. Selanjutnya, untuk hasil pengaruh DAR tersendiri terhadap ROE, yaitu menunjukkan bahwa variabel DAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitungnya sebesar minus 6,91 yang lebih kecil dari T table 1,81246, serta nilai signifikansinya 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya semakin tinggi DAR, maka ROE cenderung menurun. Karena hasil signifikan, maka hipotesis H1 diterima. Selanjutnya, untuk hasil pengaruh DAR tersendiri terhadap ROE menunjukkan bahwa variabel DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Ini terlihat dari nilai T hitungnya sebesar 6,670 yang lebih besar dari T table, yaitu 1,81246, serta nilai signifikansinya 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya jika DAR meningkat, maka ROE juga cenderung meningkat. Karena pengaruhnya signifikan, maka hipotesis H2 diterima. Selanjutnya, untuk NPM, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung sebesar 7,653 yang lebih besar dari T table 1,81246, serta nilai signifikansinya 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Yang artinya jika NPM meningkat, maka ROE juga akan meningkat. Karena pengaruhnya signifikan, maka hipotesis H3 diterima. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil pembahasan yang sudah dijabarkan, yang pertama untuk pengaruh simultan uji F, hasil ujinya menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel DAR, DER, dan NPM berpengaruh signifikan terhadap ROE. Ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 63,845 yang lebih besar dari F table 3,71, serta nilai signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Yang artinya jika DAR, DER, dan NPM meningkat, maka ROE juga cenderung meningkat. Maka hipotesis keempat diterima. Selanjutnya untuk pengaruh parsial uji T, yang pertama ada variabel X1, yaitu DAR.
Di sini berarti DAR itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Semakin tinggi DAR, maka ROE cenderung menurun. Dan yang kedua ada variabel X2, yaitu DAR. Di sini DAR itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Jadi di sini semakin tinggi DAR, maka ROE juga akan meningkat. Dan yang terakhir ada variabel X3 untuk NPM. Di sini NPM menunjukkan bahwa NPM itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Maka semakin tinggi NPM, semakin besar pula juga ROE. Segitu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.